Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Reni Oktaria, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Belitung, berasal dari SD Negeri 17 Tanjung Pandan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan coaching berupa percakapan pra-observasi yang akan saya lakukan bersama rekan sejawat saya. Silakan Ibu perkenalkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilina Yanti. Saya mengajar di kelas 5-3 di SD Negeri 17 Tanjung Pandan yang sama dengan calon guru penggerak yang berhadapan dengan saya saat ini. Terima kasih buat perkenalannya. Bagaimana kabarnya Bu Yanti? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik. Iya, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin, Ya. amin, amin. Jadi rencananya besok saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas yang Ibu ampuni, ya. Nah, jadi kegiatannya berupa observasi pembelajaran yang akan dilaksanakan besok. Adapun tujuan dari coaching kita kali ini yaitu kita bisa untuk berbagi pengalaman, saling sharing lah, ya. Untuk agar apa yang bisa dipersiapkan yang terbaik untuk kegiatan observasi besok. Nah, berkaitan dengan itu, sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, apa kira-kira rencana yang sudah Ibu persiapkan untuk kegiatan observasi besok? Seperti biasa, sebelum kegiatan pembelajaran untuk besok, saya sudah melakukan perencanaan tentang pembelajaran besok terkait dengan apa yang akan saya berikan, dengan materi yang akan saya berikan kepada siswa, dan terkait dengan sekaligus supervisi dari Ibu sebagai calon guru penggerak dan saya supervisor saya. Ya, oke ya. Nah, yang selanjutnya kira-kira mata pelajaran apa nih Bu yang akan Ibu angkat besok? Yang akan Ibu tampilkan? Kebetulan pada saat ini kami sedang berada di pembelajaran tema 8, subtema 1 tentang di PB2 itu, di pembelajaran 2 itu tentang siklus air. Jadi saya akan mengangkat materi tentang siklus air. Berarti fokus pembelajarannya muatannya kepada pembelajaran IPA ya, ilmu pengetahuan alam ya. Jadi untuk observasi besok berarti rencana yang Ibu sudah siapkan berarti untuk mempelajari mata pelajaran IPA. Kira-kira metode atau model apa yang akan Ibu gunakan besok? Seperti biasa, saya kadang-kadang juga sering melemparkan kepada siswa sebuah metode ataupun model pembelajaran. Saya mengambil model pembelajaran tentang siklus air ini, saya kolaborasikan dengan game dan permainan game dan ini apa namanya problem solving. Ya. Jadi tadi berdasarkan yang Ibu paparkan tadi berarti permainan berupa metode permainan game, problem solving. Sedangkan media yang akan Ibu gunakan besok kira-kira menggunakan media apa Bu? Ada 2 media. Yang pertama media audiovisual, kemudian ada ini seperti permainan yang saya buatkan bentuk apa namanya kolase yang mereka lakukan berkelompok. Jadi ada kegiatan kelompok begitu ya. Jadi itu tadi model medianya yang sudah Ibu gunakan tadi ya, yang sudah Ibu paparkan. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran Ibu. Rencana langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada kegiatan awal. Iya, untuk di upper seksi saya memotivasi mereka, terutama seperti biasa berdoa, memulai pembelajaran, mengabsen, lalu memberikan motivasi, kemudian mengaitkan pembelajaran yang sebelumnya dengan yang akan saya berikan. Kemudian di kegiatan intinya saya akan menjelaskan dengan istilahnya mereka saya berikan tontonan berupa slide yang sudah saya persiapkan. Kemudian juga di kegiatan akhirnya mungkin kami akan berkolaborasi dengan siswa melakukan evaluasi yang nantinya akan dapat menyimpulkan pembelajaran sekaligus melakukan refleksi. Sudah baik sekali Bu ya, tadi rencana langkah-langkah pembelajarannya mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir sudah tergambar dengan jelas Bu ya. Kira-kira dari langkah-langkah pembelajaran yang telah Ibu susun tadi, mungkin
pada saat pelaksanaan observasi besok, ada nggak kira-kira Bu kendala atau masalah yang mungkin muncul? Seperti pada umumnya masalah yang sering muncul itu terkendala dengan waktu. Iya. Maklum, mereka menginginkan waktu yang lebih dan karena keasikan mereka juga terlena dengan metode pembelajaran, terus kelebihan waktu, jadi itu Iya. kira-kira kendala yang akan Yang akan saya muncul hadapi. ya. Berarti kendala yang akan muncul mungkin besok adalah kendala waktu tadi Bu ya. Jadi dari kendala yang muncul tadi adalah berupa kendala waktu. Kira-kira apa nih Bu rencana aksi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Nah, sebagai mungkin ini solusinya bagi mereka yang merasakan masih ingin bermain pada materi ini cukup asik, Iya. bisa dilakukan di rumah bersama Iya, anggota dilanjutkan keluarga, ya. dilanjutkan di rumah dengan materi yang mungkin contoh-contoh yang lebih konkret lagi kalau di rumah. Baiklah Bu, mudah-mudahan kegiatan observasi besok bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, amin. Iya, jadi untuk besok kira-kira apa nih komitmen yang Ibu bisa lakukan untuk kegiatan besok? Semoga yang saya lakukan besok bisa berjalan dengan lancar sesuai apa yang menjadi tujuan saya. Separuh dari yang saya berikan minimal terserap oleh mereka dan dapat dipahami dan mereka merasakan kegembiraan mendapatkan materi yang mungkin lebih komplit lagi. Baiklah Bu, jawaban Ibu sangat super sekali. Rencana aksinya dari awal sampai akhir juga sangat luar biasa Bu Yanti ya. Allah. Jadi saya apresiasi sekali. Semoga kegiatan observasi kisah besok berjalan dengan lancar tanpa ada kendala satu apapun Bu ya. Sampai jumpa pada kegiatan observasi besok. Siap Bu Yanti untuk observasi? Siap. Oke. Terima kasih untuk kegiatan praobservasi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu, Apa kabar hari ini? alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai kegiatan, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Baik. Yang weekend hari ini sebelum kita mulai pelajaran, mari pimpin kawannya untuk berdoa. Duduk rapi. Siap. Sebelum belajar berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Arci, terima kasih sudah memimpin kawan-kawannya untuk berdoa hari ini. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajarannya, sudah siap belajar? Sudah. Seperti apa belajarnya hari ini? Mau yang sedih apa mau yang menyenangkan? Menyenangkan. Oke. Kalau memang mau menyenangkan, Ibu minta siap semuanya? Siap. Satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Siap belajar. Oke. Baik anak-anak, kemarin sudah dijelaskan tentang tema kita, sudah sampai di tema 8, pembelajaran tentang siklus air. Kalau siklus air di PB. Nah, kemarin
berarti tentang manfaat air bagi sumber kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Kalau memang sudah siap belajar, kira-kira ada yang tahu nggak apa manfaat air bagi manusia? Mandi bagus. Bagus. Minum. Oh, bagi hewan. Apa arti? Hewan. Hewan membersihkan diri pakai hewan apa kira-kira? Oh, kucing mandi? Iya ya, sekarang ya. Zaman sekarang kucing udah dimandi ya. Andro? Tempat tinggal apa? Siapa yang tinggal di air? Hewan apa? Ikan, pintar. Bagus. Oke. Tepuk jempol. Untuk kita semua. Jempol. Jempol. Dua jempol. Jempol. Terima kasih. Baik. Tujuan kita belajar hari ini tentang siklus air. Yang paling utama adalah kita lihat jeng jeng jeng, apa kira-kira ya? Nah, kemarin anak-anak sudah memahami tentang memahami manfaat air bagi makhluk hidup. Tadi sudah disebutkan bagi hewan, bagi tumbuhan ya. Untuk apa? Pintar, bagus. Terima kasih. Kemudian untuk yang kedua, tujuan pembelajaran kita yaitu memahami proses siklus air. Bagaimana sih air di bumi ini nggak habis-habis kan? Baik. Sebelumnya ini adalah beberapa manfaat air bagi kehidupan kita. Ada untuk masak, bagi manusia untuk mandi, untuk minum, mencuci, ya. Nah, yang selanjutnya ini betul kata Andro tadi. Ada untuk manusia membersihkan diri, minum, untuk hewannya tempat tinggal, ya. Nah, untuk nyiram tanaman, untuk tanaman tadi untuk berfotosintesis, ya, proses memasak makanan pada tumbuhan. Nah, apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu mengalir ke bumi. Ya, bagaimana sih itu bisa terjadi ya? Bagaimana sih itu bisa terjadi? Baik anak-anak, sebelumnya sudah tahu bahwa air di bumi ini tidak pernah habis ya, walaupun kadang-kadang lupa matikan keran ya. Harusnya setelah menggunakan air, keran itu harus dimatikan. Agar apa? Iya, betul. Air yang bekas wudhu juga bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Baik. Kita akan melihat bagaimana proses keberadaan air di bumi itu. Nah, ini ada gambar yang menunjukkan bahwa keberadaan air di bumi itu terjadi berputar. Dari bawah nih air laut, air sungai, air danau, air apa lagi? Air yang ada di tumbuh-tumbuhan itu juga, di daun-daunnya itu juga jadi juga untuk proses perputaran air. Perputaran air dalam daur air di muka bumi. Nah, seperti ini. Nah, gambar lebih lengkapnya, ada istilah-istilahnya yang nanti akan kita dalam lagi. Kira-kira mati dulu gambarnya, dilihat. Kemudian ini adalah ininya. Kalau kira-kira gambar yang ada titik-titik, itu gambar apa? Dari mana hujan? Bisa dilihat ini air menguap karena ada apa? Cahaya matahari, maka disebut dengan ya. Dan naiklah ke atmosfer. Di atmosfer ini terjadi membentuk awan yang disebut dengan kondensasi. Setelah itu dibawa oleh angin lagi ke seluruh alam ini, maka terjadi
terjadilah air yang disebut resipitation. Nah, inilah air hujan. Oh, kalau setiap hari ada presipitasi, pasti presipitasi itu anak-anak senang nggak? Senang nggak? Senang pasti. Susah ibunya melarang, ya. Nah, ini semuanya dikatakan dengan siklus air. Nah, bagaimana siklus air itu terjadi? Kita dengarkan video berikut ini. Siapa yang berperan menjadi pengumpul gambar? Ada yang berperan sebagai pengumpul narasinya. Lalu tempelkan pada sesuai dengan petunjuk yang ada di petunjuk kerja. Silakan anak-anak berkelompok. Sudah? Sudah? Tapi aja. Nah, baik. Kalau begitu, di antara kalian ada yang mau menyampaikan hasil kegiatan pada hari ini? Kelompok mana? Kelompok mana? Baik, oke. Ini kelompok dari kelompok mana? Evaporasi. Oh, bagus. Ini kondensasi. Kalian tuh ngambil nama-namanya sesuai pembelajaran kita ya? Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan maju ke depan perwakilan dari kelompoknya. Baik, Lupi, silakan maju. Vanessa juga maju. Baik. Dimulai dari evaporasi menuju ke kondensasi, fermentasi, terus ke karbonasi dan akhir ke fermentasi. Iya. Betul anak-anak? Betul? Betul. Nah, dari kelompok evaporasi telah mempresentasikan dimulai dari tadi apa? Evaporasi, kemudian kondensasi, tahapannya selanjutnya presipitasi, transpirasi, dan iya, tepuk tangan. Selanjutnya untuk keterangannya akan dilanjutkan oleh sahabatmu dari kelompok kondensasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kondensasi yang menjelaskan tentang siklus air. Dimulai dari evaporasi adalah dalam proses penguapan dengan terjadi perubahan air dari bentuk yang awalnya cair menjadi bentuk gas. Ketika matahari memancarkan panasnya menuju bumi, keberadaan air yang ada dari sungai, danau maupun lautan pasti akan menguap menjadi bentuk gas. Molekul gas tersebut akan menguap sehingga naik menuju atmosfer melalui udara. Kondensasi adalah suatu proses yang mengubah air dari bentuk gas menjadi bentuk cair ketika uap air naik menuju atmosfer. Uap air Dan hasil kerja kelompoknya. Silakan kembali duduk kembali ke kelompoknya. Untuk mereka berdua, kelompok yang sudah mengerjakan juga yang sudah tadi presentasi di depan, kita kasih tepuk jempol. 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 Wah, jempol. Ya, terima kasih anak-anak. Baik, sudah kita dengarkan tadi presentasi, sudah juga kamu mengikuti pembelajarannya, sudah tahu tahapan-tahapan yang
terjadi pada siklus air. Ada apa? Baik, kembali ke penguapan atau evaporasi adalah terjadinya perubahan air dari ya, kemudian kondensasi, ya, transpirasi, daun atau tumbuhan, ya, lalu infiltrasi, baik. Semuanya Ibu anggap sudah paham, sudah tahu, sudah mengikuti proses pembelajaran. Bagaimana hari ini? Senang belajar? Senang dengan berbicara seperti itu sudah bisa membuat anak-anak lebih bersemangat lagi, senang terus belajar. Masih ingin belajar? Perdalam terus apa yang ingin kau ketahui dari hasil pembelajaran kita. Lakukan lagi di rumah ya nanti ya. Hal-hal seperti itu bisa dijadikan kamu bermain ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu punya tugas buat kalian secara individu. Tolong dijawab pertanyaan. Ya, tugasnya akan kita tempel di papan. Nanti kita lengkapi lagi. Ya, silakan kerjakan. Silakan, masih ada lebih. Sudah, silakan. Arji, mana yang lain? Iya, terima kasih sudah. Nah, itulah demikian pembelajaran hari ini. Sudah kamu pelajari tentang siklus proses terjadinya perputaran air yang dikatakan dengan siklus air. Baik, untuk kegiatan selanjutnya tolong diperdalam lagi. Kamu mengajak orang tuamu di rumah mengulang pembelajaran kita hari ini dengan game-game yang lebih seru lagi di rumah. Boleh main kolase, boleh membuat poster, boleh membuat tabel, boleh yang sudah bisa membuat istilahnya laporan kegiatan kita ataupun yang ingin kau ketahui tentang siklus air ini dengan slide. Slide itu pakai Canva boleh ya. Nanti disusun yang rapi. Proses perputaran air dibuat seperti toko-toko kartun. Bila perlu pakai animasi di dalam Canva ya. Baik, kira-kira mungkin dalam penyampaian Ibu ada hal yang kurang berkenan. Ibu mohon maaf. Kembali bersemangat lagi belajar. Tetap sehat, tetap semangat. Oke? Oke, mari kita tutup pembelajarannya. 3 kali tepuk punggar. 1, 2, 3. Oke semua. Mana yesnya? Yes. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Yanti. Siang Bu Reni. Alhamdulillah ya Bu ya, tadi kita sudah melakukan kegiatan supervisi akademik pembelajaran di kelas Ibu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Amin. Istilahnya ya. Nah, jadi maksud dari perbincangan kita pada siang hari ini ya Bu ya, saya ingin menyampaikan bahwa semua proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan ya Bu ya. Nah, jadi untuk obrolan saat ini kita akan membicarakan tentang refleksi dari kegiatan supervisi tadi yang sudah kita lakukan.
tadi Ibu sudah melakukan pembelajaran sesuai RPP ya, Bu? Betul, sudah tersistematis ya, seperti apa yang saya rencanakan. Ya. Kira-kira yang sudah Ibu lakukan sesuai RPP yang Ibu buat itu dan apa juga yang belum Ibu lakukan yang sesuai RPP tadi? Yang sudah dan belumnya. Untuk kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kegiatan inti, semuanya sudah tercover di dalam kegiatan pembelajaran tadi. Namun di dalam kegiatan pembelajaran tadi, saya ada sedikit mengalami kendala juga, yang mungkin akan jadi perhatian saya ke depannya. Kendala tersebut ya mereka masih berbicara masalah individu, ibaratnya tugas yang mereka kerjaan yang seharusnya secara berkelompok, karena itu game yang terdiri dari 2 item, yang satu itu gambar, yang satunya narasi, itu masih belum bisa terkoordinasi dengan baik. Itu kira-kira. Jadi kendalanya tadi masing-masing anak masih bersifat individualis gitu ya, belum istilahnya kemampuan berrelasinya belum terlihat ya. Oke. Jadi dari kendala tadi, untuk selanjutnya rencana aksi yang akan Ibu lakukan berkaitan dengan kendala tersebut apa Bu kira-kira? Baik, rencana saya juga saya akan melakukan perbaikan sebagai masukan juga bagi saya, juga referensi saya. Mungkin akan lebih baik lagi kalau kegiatan itu tidak terlalu banyak anggota kelompoknya, dan tugasnya itu dalam kelompok kecil dalam kelompok kecil. Kemudian penugasannya juga akan saya pisah. Jadi iya, antara benar. narasi dengan apa istilahnya dengan gambar kolase Berarti itu nanti Ibu satu persatu akan saya pisah. Berarti nanti Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, untuk kedepannya. Berarti diferensi konten dari ya lebih tepatnya. Oke. Tadi sudah Ibu jelaskan berbagai kendalanya dan sudah solusinya. Yang sekarang nih, bagaimana untuk tanggung jawab Ibu ke depannya? Insya Allah saya akan membawa pembelajaran ke depannya lebih menarik lagi bagi mereka, membuat mereka senang, bahagia dalam menerima pembelajaran, bukan jadi suatu beban. Nanti dengan game-game ataupun media yang saya gunakan lebih bervariasi lagi. Kemudian ruang kelasnya juga apabila memerlukan di luar akan saya bawa keluar. Kemudian juga betul. Kemudian juga saya akan menerapkan bukan hanya berbentuk istilahnya problem solving, game mungkin dengan kontekstual, pendekatan kontekstual lagi dan Nah, yang selanjutnya apa yang Ibu temukan dari pembelajaran yang Ibu lakukan tadi? Bagaimana mungkin antusias siswanya, hal-hal yang menarik lainnya bisa Ibu ceritakan? Nah, untuk pengalaman diri saya sendiri, saya bisa memahami anak-anak itu lebih istilahnya lebih dekat gitu tentang bagaimana cara mereka memanage tugas-tugas yang mengatur. Ada tadi kan sudah saya bentuk kelompok, ada ketuanya dan ada anggotanya, dan siapa di bagian itu, siapa di bagian itu. Jadi pengorganisasian kelompok mereka itu jelas di situ pengalaman saya. Bagi siswa sendiri, kerjasama yang dibangun itu membuat mereka lebih bisa memahami bagaimana cara bekerja sama, bagaimana cara mereka mengatasi masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Maka waktu terkait dengan kekompakan mereka. Berarti pembelajaran yang dilakukan tadi sudah menemukan hasil yang diharapkan ya istilahnya. Bagi saya cukup apa yang saya tunjukkan untuk menggali potensi. Oke lah Bu Yanti, alhamdulillah jadi kita sudah melakukan tahap kegiatan supervisi akademik pada saat ini, tepat pada kegiatan pasca observasi yang sudah kita lakukan tadi pagi Bu ya. Jadi dari kegiatan coaching ini alhamdulillah saya banyak mendapatkan banyak manfaat Bu ya. Semoga kedepannya pengalaman ini bisa menjadikan saya lebih baik lagi dan untuk menjadikan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk saya berikan. Semoga Ibu Yanti tetap menjadi ibu guru yang lebih hebat lagi. Amin. Terima bisa kasih. membawa siswanya kepada prestasi yang lebih ke depannya. Terima kasih Bu Yanti. Saya ucapkan atas percakapan ini. Baiklah, demikianlah percakapan pasca observasi mengenai kegiatan aksi nyata modul 2.3 supervisi akademik
Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.